Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Bahtri dengan NIM 6090011122031. Saya adalah mahasiswa dari kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Jurusan Sistem Informasi, kelas A angkatan 2022. Jadi di pertemuan kali ini, saya akan menampilkan program yang saya buat guna untuk memenuhi tugas perbaikan nilai saya di mata kuliah algoritma dan pemrograman, dan di mana yang menjadi dosen pengampu di mata kuliah ini yaitu Pak Rahman Eskom Mkom. Baik. Adapun studi kasus yang saya angkat dari tugas perbaikan kali ini yaitu perusahaan pencucian kendaraan. Baik, yang menjadi alasan saya mengangkat perusahaan pencucian kendaraan untuk dijadikan sebagai studi kasus yang pertama, karena saya melihat biasanya di perusahaan ataupun toko-toko yang membuka usaha cuci kendaraan ini masih begitu minim atau masih banyak mendapatkan kesalahan, terutama dalam aspek pencatatan data pelanggan ataupun dalam aspek pencatatan pemesanan. Nah, karena biasanya orang-orang yang datang di tempat cuci motor ini dia harus menunggu terlebih dahulu. Seharusnya dia bisa memesan lebih dulu dari rumah atau dimanapun, ya, dan akan di-ACC oleh pihak admin dan kemudian diberitahu kapan ada jadwal kosong dan kapan bisa mencuci. Oke. Jadi latar belakang yang membuat saya mengangkat studi kasus ini ya untuk mengefisienkan pencatatan data misalnya, kemudian pemesanan jasa, dan juga pencatatan sebuah transaksi secara terstruktur supaya kita nantinya atau perusahaan ini nantinya akan melihat riwayat transaksi dengan secara terstruktur sehingga kita bisa menelaah atau mengobservasi nih apakah perusahaan kita ini mengalami kerugian ataupun mengalami yang namanya keuntungan yang sangat besar. Ya mungkin itu saja ya dari latar belakang yang saya ambil dari studi kasus ini. Ya, baik, kita akan masuk ke dalam program yang saya buat kali ini. Jadi program yang saya buat kali ini yaitu bertemakan studi kasus perusahaan pencucian kendaraan dengan baris sebanyak kurang lebih 250. Oke. Di sini saya pakai file header include IOStream guna untuk menampilkan perintah cin, cout, dan juga inline. Maka dari itu saya hanya menggunakan satu file header saja karena ini juga sudah cukup mumpuni untuk menjalankan program yang saya buat. Di sini pastinya agak lebar. Oke. Adapun alur-alur yang saya gunakan dalam program saya, mungkin saya jelaskan terlebih dahulu. Di mana ya, yang pertama, ya kita menjalankan programnya akan muncul sebuah pengantar. Tunggu, ini agak lelet mungkin. Ini adalah pengantar, yaitu tugas perbaikan Alpro. Nama saya Muhammad Fadil Bahtri dengan NIM dan judul saya yaitu perusahaan pencucian kendaraan. Kemudian kita menekan enter. Di sini kita diinstruksikan untuk melakukan login terlebih dahulu untuk masuk ke beranda admin. Ya, di sini saya menggunakan akun saya sebagai admin yaitu Fadil, kemudian passwordnya 123. Nah, di sini kita disambut dengan kata Anda berhasil login dan juga selamat bekerja. Oke, kita enter lagi. Kemudian di sini ada beberapa menu yang dapat kita pilih sebagai admin di perusahaan ini. Oke. Mungkin itu sedikit gambaran singkat ya. Oke. Di sini saya menggunakan string username dan string password sebagaimana mestinya, yaitu untuk menjalankan program login. Di sini saya menggunakan string username dan string password. String ini berfungsi untuk menampung kalimat yang ini juga bersifat terbatas, tapi batasnya bisa lebih banyak daripada char. Oke, di sini string username dan juga string password. Kita diminta untuk masukkan username dan password. Oke, untuk fungsi yang dua ini, kita kaitkan di perintah login. Di sini, setelah kita disambut dengan beberapa kata tadi, yaitu tugas perbaikan Alpro, ini kita disuruh untuk memasukkan akun. Nah, ini. Di sini saya menggunakan tipe data string supaya ini lebih mudah.
Jadi di sini login menggunakan akun admin Anda. Terus di checkout, username akan tampil pada komputer Anda, username. Kemudian kalian akan masukkan username ini. Ini adalah username yang saya masukkan di program saya. Dan jika Anda memasukkan username yang sama dan juga password yang sama, maka akan muncul ini. Checkout, Anda berhasil login dan Anda dapat menjalankan program yang lain. Tapi bila mana jika Anda memasukkan username yang salah, ini berarti boleh kita lihat di sini. Ini adalah tanda seru dengan tanda sama dengan. Ini berarti tidak sama dengan. Nah, di sini jika Anda memasukkan username yang tidak sama dengan yang tadi yang di atas yaitu Fadil dan passwordnya benar yaitu 123, maka akan muncul perintah username Anda salah dan Anda bisa login kembali. Dan juga jika misalnya username-nya benar tetapi passwordnya salah, maka akan muncul instruksi password Anda salah. Nah, jika ada kemungkinan yang lain, misalnya password dan username-nya salah, maka yang muncul itu pasti ini, Anda tidak berhasil login. Nah, di sini di login kali ini saya menggunakan perulangan do while. Maaf, bukan ini, ya ini do while. Karena apa? Karena kita masih diberikan kesempatan untuk mengulang login tersebut. Karena ya namanya manusia, tidak luput dari kesalahan, mungkin saja lupa beberapa detik sekian, dan kita bisa mengulang. Di sini jika, mungkin kita praktekkan di sini ya. Saya akan bagi dua layar. Ini saya akan layarkan ke kiri aja. Ini mungkin saya tutup aja. Oke, di sini. Ini kan sudah tadi, ini sebagai sampul ya istilahnya. Di sini saya misalnya yang perintah ini nih, username Fadil dan password Fadil. Saya masukkan, coba. Maka yang muncul adalah Anda berhasil login. Jika misalnya saya menggunakan atau memasukkan username yang salah, misalnya di sini apa ya, nama teman saya misalnya Akbar ya, dan passwordnya itu benar, maka pasti instruksinya itu username Anda salah. Nah, di sini nih, ini fungsinya do while. Nah, dengan adanya do while ini, kita bisa diberikan kesempatan untuk login ulang. Apakah Anda dengan instruksi, apakah Anda ingin kembali ke halaman login? Tekan ya jika ingin kembali dan tekan N jika tidak ingin kembali. Sini saya tekan ya. Maaf. Kita tekan ya. Nah, di sini kita bisa login kembali nih. Dan jika username-nya salah, misalnya tadi Akbar dan tadinya juga salah, misalnya 567, maka yang muncul adalah ini, Anda tidak berhasil login. Dan di sini kita masih diberi kesempatan untuk login kembali. Apakah Anda ingin kembali ke halaman login? Ya. Di sini saya mungkin untuk loginnya sudah sangat jelas. Nah, di sini nih, ini saya. Di sini saya menggunakan perintah atau instruksi sistem CLS ini berfungsi untuk menghilangkan instruksi-instruksi yang di atas yang telah dimasukkan, kemudian membuka instruksi yang yang baru. Misalnya begini. Jika saya masukkan username-nya Fadil 23, maka pasti login menggunakan akun admin Anda dan username, password, dan seterusnya pasti akan hilang dan muncullah perintah yang baru, misalnya enter. Nah, maka ini akan muncul, tidak ada di atasnya. Ini sangat bagus untuk mengefisienkan program Anda. Jadi saya sangat menyarankan untuk Anda menggunakan perintah ini. Baik, tekan enter untuk melanjutkan. Maaf. Nah, di sini nih. Mungkin saya akan menjelaskan satu persatu ya. Di beranda admin kali ini saya menyediakan 4 menu utama. Yang pertama yaitu untuk
kita ini aja. Oke. Yang pertama itu untuk melihat harga atau daftar menu pencucian kendaraan. Yang kedua untuk pembelian jasa cuci. Yang ketiga untuk transaksi pembayaran. Dan yang keempat yaitu kembali ke halaman utama. Oke. Misalnya nih kita pilih di sini saya menggunakan Suitcase ya. Untuk menu yang ingin Anda pilih, in pilihan. Kemudian ini juga saya gunakan sistem cara untuk menghilangkan perintah yang di sini. Switch masuk di pilihan. Jika Anda memilih angka 1, maka yang terpanggil adalah ini, price menu. Oke, mungkin kita jelaskan yang di price menu terlebih dahulu ya. Di sini saya, mohon maaf sebelumnya, di sini saya menggunakan procedure and function. Agar supaya apa? Agar supaya program saya ini lebih terstruktur atau lebih rapi. Kalau saya tidak menggunakan ini, maka bisa dibilang program saya akan amburadul ataupun akan memakan page yang banyak. Mungkin itu dari saya ya. Kalau masalah prosedur, itu adalah penggunaan prosedur yang sesungguhnya. Di sini untuk price menu, kita pertama deklarasikan di atas nih. Ini void price menu. Ini void adalah tanda untuk prosedur. Nah, variabelnya yaitu price menu. Sekarang setelah kita deklarasikan, kita panggil di menu utama. Di sini ini adalah pemanggilannya. Maaf, ini adalah pemanggilannya. Oke, di bawah kita simpang fungsi atau kita instruksikan fungsinya di paling bawah. Di sini void price menu ini menampilkan daftar harga pencucian kendaraan. Ya, adapun daftar harganya yaitu yang pertama terbagi menjadi dua nih tipenya. Yang pertama kendaraan roda 2 dan yang kedua itu kendaraan roda 4. Di kendaraan roda 2 itu harga untuk paket normal 20.000, harga untuk paket express 50.000 dan harga untuk paket premium yaitu Rp100.000. Dan untuk di menu kendaraan roda 4, untuk harga paket normal itu Rp50.000, express Rp80.000 dan premium itu Rp200.000. Oke, jika kita memasukkan di sini angka 1, maka yang tampil adalah ini. Kita lihat enter. Nah, di sini saya menggunakan perintah while lagi ya, karena kita bisa memilih berulang kali untuk kembali ke beranda admin. Fungsinya itu yang ini ya. Fungsinya adalah yang ini. Ini adalah dunia dan ini adalah while-nya. Ini adalah komparasi ya. Jika misalnya kita masukkan ulangnya itu sama dengan y. Kenapa kita pakai sama dengan? 2 sama dengan karena ini melambangkan apa yang kita masukkan sama dengan apa yang kita tuliskan di sini. Oke. Jika saya pakai 1 sama dengan, maka ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Karena untuk 1 sama dengan itu mungkin untuk operator aritmatika. Baik, di sini kita bisa kembali ke beranda admin. Misalnya kita klik Y, enter. Nah, adapun di beranda yang pertama ini mungkin kita tidak banyak menggunakan fungsi-fungsi pada umumnya. Kita hanya menggunakan fungsi cout dan juga prosedur. Oke, untuk yang kedua yaitu pembelian jasa cuci. Nah, ini nih pilihannya, pembelian jasa cuci. Di sini saya berikan atau deklarasikan sebuah prosedur yaitu void penggunaan jasa. Ya. Ini adalah deklarasi prosedurnya. Nah, untuk menu yang kedua ini saya menggunakan variabel X, di mana saya di sini menetapkan sebagai konstanta dan nilainya itu adalah 2. Dan ini sangat berhubungan sekali dengan perintah-perintah yang akan kita bahas nantinya di bawah ya. Jadi untuk nilai X ini adalah 2. Jadi untuk menukar atau mengganti nilai dari X, kita cukup ubah di sini, misalnya 5 atau 7 atau 8 atau dan seterusnya. Tapi di sini saya memilih 2 saja karena di sini program saya ini masih terbilang tidak cukup kompleks karena ini adalah atau cuma program sederhana saja. Di sini saya pakai tipe data integer untuk tipe, kemudian array X atau
atau pilih paket, indeks X, harga indeks X, sisa indeks X, bayar indeks X. Ini Pak, saya pakai di tipe data integer karena tipe data integer ini digunakan untuk menampilkan atau memerintahkan pembilangan bulat. Jadi ini tidak berfungsi untuk bilangan desimal. Kalau untuk bilangan desimal itu biasanya menggunakan float ataupun double. Di sini juga untuk tipe data string ini saya gunakan untuk nama pemilik, merek motor ataupun mobil, warna motor ataupun mobil, dan juga model ya. Oke, kita lanjut di prosedur bagian bawah. Nah, untuk pemanggilan di fungsi utamanya ini saya pakai di case 2 ya, untuk pembelian jasa cuci atau penggunaan jasa. Nah, untuk prosedur yang di bawah ini terbilang cukup panjang karena mungkin ini adalah fungsi utama dari program saya, di mana kita bisa membeli jasa. Oke, untuk penggunaan jasa di sini saya pakai perulangan for integer a sama dengan 0, a kurang dari x atau a plus plus atau increment. Kenapa saya gunakan perulangan? Agar supaya program yang saya gunakan lebih efektif. Maksudnya kita tidak masukkan satu data ini terlebih dahulu untuk menampilkan data ini. Jadi ini berguna untuk mengefisienkan. Nah, ini tadi X-nya ini diambil dari atas. Ini kan X sama dengan 2. Oke. Jadi ini X-nya bergantung, nilai X-nya ini bergantung pada nilai yang di atas. Nah, adapun penjelasan yang dapat saya sampaikan di sini, A dimulai dari 0 dan A kurang dari 2 berarti A indeks 0, A indeks 1. Hanya itu saja. Jadi kita dapat menggunakan penggunaan jasa ini hanya sebanyak 2 kali. Kalau kita menggunakan sebanyak 3 kali, mungkin kita bisa ubah di sini dari 3. Tapi ya sekali lagi karena program saya sederhana, maka mungkin cuma menggunakan 2 kali saja. Oke, misalnya nih kita pilih angka 2 ya, enter, terus akan muncul output dari ini tipe kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Dan di sini kita disuruh untuk memasukkan tipe kendaraan kita. Nah, ini fungsi dari perulangan tersebut ini yaitu untuk mengulang perintah yang dibawa dari perulangan tersebut. Ini diulang agar supaya apa? Supaya ya program kita lebih terstruktur, lebih bagus dan lebih efisien. Perulangan ini juga berfungsi untuk kita memasukkan data ini sebanyak di sini ya. Ini bergantung pada di sini. A kurang dari sama dengan X. Nah, karena di sini 2 berarti kita mengulang kurang dari 2 karena indeks pada sebuah array itu dimulai dari 0, maka indeks A sama dengan 0 dan indeks A sama dengan 1. Karena kan di sini A kurang dari 2, maka kita tidak mengambil A indeks 2, kecuali di sini A kurang dari sama dengan 2, maka kita bisa mengambil A indeks 2. Jadi cuma 2 saja ya penggunaan jasa yang dapat kita ambil. Nah, di sini ini fungsi dari integer tipe tadi. Karena di sini bisa memasukkan angka, maka saya menggunakan tipe data integer pada variabel tipe dengan indeks A. Misalnya nih kita di roda 2 ya. Nah, jika kita memilih roda 2, maka akan muncul ini. Ini gunanya adalah di sini saya menggunakan percabangan if else supaya lebih bagus sih. Sebenarnya bisa pakai shortcut juga, cuman shortcut kan sudah dipakai di atas di sini di menu utama. Maka di menu selanjutnya saya menggunakan if else saja. Nah, ini bisa kita deklarasikan jika tipe indeks A sama dengan 1, maksudnya jika tipe indeks A ini kita masukkan angka 1, maka yang muncul adalah program yang ini. Nah, ini yang muncul ya. Tapi jika kita memasukkan tipe indeks A ini sama dengan 2, maka yang muncul yang di bawah ini. Sampai sini ya. Nah, jika memang kita memasukkan angka
selain dari angka 1 dan 2, maka yang muncul adalah ini, dan Anda tidak valid, dan Anda akan diperuntukkan dengan output yang ini. Oke, di sini kita sudah memilih tadi ya, tipe kendaraannya itu roda 2. Nah, di sini saya memakai fungsi chain ignore dalam kurung titik koma untuk supaya supaya kita bisa masukkan nama pemilik motor ini dengan menggunakan spasi, dengan menggunakan fungsi getLine tentunya. Ini getLine chain koma pemilik indeks A. Misalnya nama pemilik motor ini nama saya sendiri, Muhammad Fadil. Merek motor misalnya Yamaha. Model motor misalnya Soul gitu ya. Warna motor hitam putih. Ini kebetulan data saya, data pribadi saya. Nah, di sini kita akan disuruh untuk memilih beberapa paket yang bisa kita pilih. Di sini ada paket normal 20.000, ada paket express 50.000, ada paket premium 100.000. Ini saya mungkin coba yang paket express ya, atau cepat. Nah, ini nih fungsinya perulangan yang for tadi, untuk memasukkan data sebanyak 2 kali atau mengulang pemasukan sebuah data. Nah, kan tadi yang bisa kita masukkan adalah 2, maka ini adalah pemasukan data terakhir. Di sini saya mungkin akan memasukkan tipe yang kedua ya, yaitu tipe roda 4. Aduh, salah nih. Isinya 2. Nah, di sini kita akan disambut dengan kalimat tipe kendaraan Anda beroda 4. Sebelum Anda bekerja jasa kami, silahkan isi data-data berikut. Oke. Sini ya sama sih yang kita pakai di kendaraan roda 2 yang di atas tadi. Fungsinya sama, cuman mungkin subjek-subjeknya yang berbeda. Misalnya nama pemilik mobil adalah nama teman saya, misalnya siapa ya? Soalnya Andika ya, Andika Afdal, ini teman SMA saya. Misalnya merek mobilnya itu Honda, merek model mobilnya itu misalnya Fortuner. Aku nggak tahu sih sebenarnya. Kemudian warnanya itu ya grey mungkin. Kemudian kita bisa di sini kita disuruh untuk memilih beberapa paket yang bisa kita pilih. Nah, itu paket normal dengan harga 50.000, paket express yaitu 80.000, dan paket premium yaitu 200.000. Kita pakai atau kita pilih paket yang mahal, yang paling mahal ya. Di sini yang tampilnya adalah yang ini. Mohon maaf yang di bawah ya, tipe 2. Jadi kita pakai yang 3. Sebelum saya enter, saya akan menjelaskan lagi. Di sini saya menggunakan sistem CLS untuk menghapus atau menghilangkan perintah yang sebelumnya ataupun output yang sebelumnya untuk menampilkan output yang baru di bawahnya. Oke, sini saya akan enter. Saya sudah pilih angka 3. Nah, di sini kita akan dihadapkan dengan sebuah kata-kata indah dari program saya, yaitu terima kasih telah mempercayai kami. Lanjut ke beranda admin untuk melakukan transaksi pembayaran. Jadi di sini saya menyangkut pautkan beberapa menu, yaitu menu pertama ke menu kedua dan menu kedua ke menu ketiga. Kita pilih nih, kita enter lagi nih, tekan enter untuk melanjutkan. Nah, apakah Anda ingin kembali ke beranda admin? Tentu, karena kita ingin melakukan transaksi pembayaran. Nah, untuk transaksi pembayaran di sini saya menggunakan menu nomor 3. Sini ya, ini truk pembayaran. Untuk prosedur yang saya gunakan di menu yang ketiga ini, saya menggunakan deklarasi void truk pembayaran di sini. Ini deklarasinya, kemudian ini pemanggilannya, kemudian untuk fungsinya yang di bawah. Sini ya. Untuk truk pembayaran ini saya juga menggunakan perulangan for, karena ya sama dengan beranda atau menu yang kedua, kita juga membutuhkan perulangan ini untuk memasukkan beberapa data.
Karena kan di sini tadi X-nya adalah 2, maka data yang dimasukkan itu adalah sebanyak 2 saja. Di sini saya menggunakan integer b sama dengan 0, b kurang dari x. X-nya kan 2, b kurang dari 2, b plus plus atau inkremen. Di sini akan tampil struk pembayaran ke. Kenapa saya menggunakan b plus 1? Agar supaya apa? Agar supaya struk pembayaran ini tidak dimulai dari angka 0, tetapi dimulai dari angka 1. Kemudian di sini cout nama pembayaran pemilik rate atau indeks b sama sih dengan batch A yang tadi di atas. Kemudian merek dan model. Nah, untuk data-data dari variabel ini kan kita sudah input di atas, maka di bawah ini akan terbaca data-datanya. Dan untuk total pembayarannya di sini uang Anda, di sini kita disuruh untuk masukkan berapa total uang yang kita ingin bayar ke kasir nantinya. Kemudian di sini ada rumus menggunakan komparasi. Sisa indeks B sama dengan bayar indeks B dikurang dengan harga. Bayar adalah uang yang kita punya, sedangkan harga adalah harga paket yang kita pilih. Nah, disitu nanti akan menghasilkan sisa dari uang kita. Jadi kita misalnya di sini pilih angka 3 ya, transaksi pembayaran. Nah, akan muncul nih tadi akan muncul menu yang kedua yang kita isi atau data-data yang kita isi tadi. Yang kedua itu pembelian jasa cuci. Di sini akan muncul di transaksi pembayaran. Jadi bisa kita sangkut-pautkan antara menu kedua dan menu ketiga. Misalnya uang saya di sini kan harganya itu 50.000. Uang saya di sini saya masukkan saja 100.000 ya. Otomatis sistem akan mengurangi total uang Anda dengan total pembayaran. Jadi enter. Nah, sisa uang yang saya miliki sekarang yaitu 50.000 untuk pembayaran atau truk pembayaran yang pertama di sini. Untuk lanjut di pembayaran kedua, nah ini nih fungsinya for tadi. For berfungsi untuk memasukkan data secara berulang. Sekarang masuk truk pembayaran kedua. Nah, pemilik kendaraan di cover cocok. Kemudian di sini harganya itu 200.000 rupiah. Di sini uang yang saya miliki misalnya berapa ya? 500.000 ya. Oke, kemudian sistem akan mengurang otomatis uang yang kita miliki dengan total bayar dari jasa cuci yang kita pesan. Oke, ini sisa uang saya itu 300.000. Nah, jika setelah selesai melakukan transaksi pembayaran, maka di sini akan muncul menu apakah Anda ingin kembali ke brand admin. Untuk di program mungkin yang ini. Yang ini ya. Ini. Karena tidak masuk di case. Apakah Anda ingin kembali mohon maaf yang ini ya. Apakah Anda ingin kembali ke brand admin? Nah, misalnya bisa ya. Menu yang ini pilih, kita disuruh lagi untuk memilih menu. Dan kita coba pilih ke menu yang keempat. Di sini untuk menu yang keempat saya menggunakan sistem pause null echo. Sistem pause null echo ini berfungsi untuk mempause atau memberhentikan sementara program dengan kalimat yang ini. Apakah Anda ingin kembali ke menu utama untuk mengingatkan terlebih dahulu kepada viewer atau membaca program. Kemudian muncul lagi, tekan enter untuk melanjutkan. Ini tuh untuk memberhentikan sistem secara sementara dengan kata-kata ini ya. Tekan ini nama sama tekan enter melanjutkan. Kemudian saya menggunakan sistem CLS lagi untuk menghilangkan perintah diatasnya. Dan kemudian kita kembali ke fungsi utama yaitu main. Di sini mainnya yang ini. Maka jika saya memilih nomor 4, maka ini pasti akan kembali ke sini. Oke, kita coba, kita pilih angka 4, maka pasti kita akan disambut dengan kata ini, tugas perbaikan Alpro, kemudian disuruh untuk login kembali. 4. Oke, enter. Maaf di sini, enter. Apakah Anda yakin ingin kembali utama? Yakin, enter. Tekan enter untuk melanjutkan, enter. Nah, di sini kita disambut lagi nih dengan kata-kata ini, tugas perbaikan Alpro, mengetahui bateri, NIM, studi kasus perusahaan pencucian kendaraan. Dan tekan enter untuk melanjutkan. Nah, di sini kita disuruh untuk login kembali.
misalnya kita login dengan kata-kata dengan username dan password yang tidak benar, maka ini apakah Anda tidak berhasil login, akan muncul output Anda tidak berhasil login, dan di sini ada perintah apakah Anda ingin kembali ke halaman login. Misalnya kita nggak mau kembali nih, misalnya kita aktifkan, maka akan muncul terima kasih telah mengunjungi jasa kami dan Anda tidak valid. Di sini kita masih bisa untuk kembali ke beranda admin, tapi ya saya kita saja, terus akan ada muncul ucapan terima kasih telah menggunakan jasa kami oleh pihak perusahaan. Mungkin itu sedikit alur dari program yang saya buat. Di sini saya akan menjelaskan lagi secara singkat bagaimana program saya berjalan tanpa membuka hasil dari kode ini. Oke, pertama saya pakai ini file header dari Cloud Stream untuk menampilkan fungsi chain dan cout. Kemudian saya memakai using namespace std untuk tidak lagi menuliskan std di perintah-perintah selanjutnya. Ini saya pakai data string. String digunakan untuk sebuah kalimat atau kata. Kemudian char digunakan untuk sebuah kalimat juga, tapi yang muncul ya huruf awalnya ataupun huruf akhirnya. Kemudian di sini saya pakai prosedur. Saya pakai dua konstanta dari variabel x. Kemudian nilainya adalah 2. Kemudian di sini saya pakai integer. Tipe datanya yaitu integer, kemudian variabelnya tipe, kemudian saya pakai array atau index x. X-nya kan tadi nilainya adalah 2. Dan di sini saya pakai string. Ini adalah prosedur. Kemudian ini adalah fungsi utama dari program saya. Ini sampai di sini. Sampai di sini ya. Ini adalah fungsi utama dari program saya. Di bagian pertama kita disambut dengan kata-kata yang sangat bagus di sini, yaitu judul dari program saya, yaitu tugas program pro, nama saya, NIM saya, kemudian studi kasus yang saya bawa atau ambil, kemudian kita disuruh untuk login menggunakan akun admin Anda. Ini saya sudah mendaftarkan, bukan daftar sih, ini saya menggunakan akun admin saya dengan username Fadil dan juga password saya sudah 3. Ini kita masukkan username, kemudian masuk ke dalam variabel username nilainya, value-nya, kemudian ada lagi password. Kemudian ketika kita masukkan password di sini, maka itu pasti akan masuk ke value dari variabel password tersebut. Kemudian sistem challenge untuk menghilangkan perintah yang di atas tadi. Nah, di sini jika berhasil maka akan muncul perintah atau output ini. Kita disambut dengan kata hangat dari perusahaan, yaitu selamat bekerja di sini. Kemudian kita disuruh untuk memilih beberapa menu yang dapat kita pilih. Di sini saya menggunakan programan while untuk mengulang beberapa menu atau perintah. Ini kita bisa memilih 4 perintah atau menu. Yang pertama price pencucian kendaraan atau daftar harganya. Kemudian yang kedua itu pembelian jasa cuci atau pemesanan. Yang ketiga itu transaksinya, dan yang keempat kembali ke halaman utama. Ini saya pakai percabangan switch case. Ini sangat mudah ya. Sini pilihan ini adalah di sini, lebih dari sini. Kemudian jika kita ambil 1, maka akan terpanggil ini prosedur dari price menu. Kalau 2 akan terpanggil prosedur dari penggunaan jasa. Dan jika kita pilih angka 3 akan terpanggil prosedur truk pembayaran. Dan jika kita panggil atau masukkan atau input nilai 4, maka akan terpanggil ini. Kita kembali ke fungsi utama. Dan jika kita kita masukkan nilai lain daripada 4 angka tersebut, maka yang muncul adalah ini, dengan Anda tidak valid dan Anda akan
cukupkan dengan perintah ini, apakah dengan kembali ke brand admin. Ini jika misalnya username yang kita masukkan ini salah, tetapi passwordnya benar, maka perintah yang muncul atau output yang muncul ini. Kalau misalnya username yang kita masukkan benar tetapi passwordnya salah, maka akan muncul perintah yang ini. Dan jika misalnya semuanya salah, kedua-duanya, maka akan muncul output ini. Dan di sini kita masih bisa masih diberi kesempatan untuk melakukan halaman login atau masukkan username dan password kembali. Ini ya, inilah fungsinya di while. Jika tidak, maka ini yang akan muncul. Terima kasih telah menggunakan jasa kami. Untuk fungsi prosedurnya di sini ya, yang pertama pada proses menu kita akan menampilkan daftar harga. Yang kedua, kita akan disuguhkan dengan menu pengisian data-data untuk melakukan pemesanan. Di sini ada dua tipe kendaraan, yaitu roda 2 dan roda 4. Kemudian kita disuruh lagi untuk melengkapi setiap data yang ada untuk pemesanan tipe kendaraan tersebut. Setelah itu di truk pembayaran ini kita akan disuruh untuk membayar sesuai dengan harga ataupun paket yang kita pilih sesuai dengan data-data yang telah kita masukkan sebelumnya di menu nomor 2. Oke. Nah, mungkin itulah sedikit presentasi program sederhana dari studi kasus perusahaan penelitian kendaraan yang saya ambil. Saya menyadari bahwasannya dalam pembuatan program ini masih banyak terdapat kesalahan yang saya buat, entah dari struktur kodenya yang masih agak kurang rapi, ataupun dari penggunaan operasi-operasi yang kurang memadai, ataupun penjelasan yang kurang menarik, dan pasti masih banyak lagi lah kekurangan saya. Jadi maka dari itu, untuk mengharapkan kesempurnaan dari saya pribadi, mohon kritik dan sarannya di kolom komentar. Kepada dosen pengampu dari mata kuliah ini, terima kasih telah mengajari kami selama semester 1. Semoga di semester depan kami semoga di semester depan akan lebih baik lagi lah dari semester kemarin. Oke. Amin. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan dari saya, itu datangnya dari saya pribadi, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah SWT. Semoga kita semua sama-sama belajar dari video ini. Kita tidak menjudge orang dari videonya. Dan juga untuk yang terakhir, terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam membantu saya, khususnya kepada teman ataupun keluarga yang telah membantu saya dalam kuliah selama ini. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faribarti dengan NIM 609001201. Terima kasih.